Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 11 September 2024. Sudah lama kita tidak berjumpa di dalam renungan dalam bentuk YouTube, dan pada hari ini kita mulai lagi karena beberapa hari yang lalu saya mengalami sakit. Dan berkat doa dari saudara-saudaraku yang terkasih, saya berangsur mengalami pemulihan. Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Menderita yang membawa kebahagiaan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Korintus 7 ayat 25 sampai dengan 31 dan Injil Lukas 6 ayat 20 sampai dengan 26. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, membaca Injil hari ini, saudara, mungkin sebagian dari kita akan mengkerut keningnya, bengong. Why? Bagaimana tidak, saudaraku? Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Lukas 6 ayat 20. Siapa yang mau hidupnya miskin, saudara? Mana mungkin dalam keadaan miskin kita bisa berbahagia? Mau memikirkan makan hari ini pun sulit. Apa istimewanya orang miskin? Apakah orang miskin sendiri merasa bahagia dengan kemiskinan yang mereka rasakan dan alami setiap hari? Bagi sebagian besar umat, pasti menyela dan merasa aneh bahwa orang miskin dapat berbahagia. Saya ingin mencoba mengajak saudaraku yang dikasihi Tuhan memperhatikan seruan apostolik Evangelii Gaudium, yaitu sukacita Injil dari Bapak Sri Paus kita Fransiskus. Dikatakan, hati Tuhan memiliki tempat khusus bagi orang miskin, sedemikian rupa sehingga ia sendiri menjadi miskin. 2 Korintus 8 ayat 9. Seluruh sejarah penebusan kita ditandai oleh kehadiran orang miskin. Keselamatan datang kepada kita dari jawaban ya yang diucapkan oleh seorang gadis sederhana dari sebuah kota kecil di pinggiran sebuah kekaisaran besar. Penyelamatan lahir di sebuah palungan, di tengah-tengah hewan-hewan, seperti anak-anak dari keluarga miskin. Dia telah dipersembahkan di bait Allah bersama dengan dua terkukur persembahan orang-orang yang tidak mampu mempersembahkan domba. Bandingkan Lukas 2 ayat 24 dan Imamat 5 ayat 7. Dia dibesarkan dalam sebuah rumah pekerja biasa dan melakukan pekerjaan tangan untuk mendapatkan nafkahnya. Ketika dia mulai mewartakan kerajaan Allah, kerumunan orang-orang dirampas hak-hak mereka mengikuti dia. Dan dengan demikian ia mewujudkan apa yang telah disabdakannya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Lukas 4 ayat 18. Dia meyakinkan mereka yang dibebani oleh kesusahan dan dihimpit oleh kemiskinan bahwa Allah memiliki tempat istimewa bagi mereka di hatinya. Berbahagialah hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang mempunyai kerajaan Allah. Lukas 4 ayat 20. Dia menyamakan dirinya dengan mereka, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Matius 25 ayat 35 dan seterusnya. Dan dia mengajarkan bahwa kasih kepada mereka ini adalah kunci menuju surga. Saudaraku yang terkasih, dari seruan Bapak Suci Fransiskus, saudara, kita mendapat pencerahan dalam memaknai yang miskin sebagai yang bahagia.
Bagaimana tidak bahagia kalau hati Allah memiliki tempat khusus bagi kaum miskin? Bukankah itu berarti bahwa yang miskin adalah orang yang istimewa? Dan karena itu Allah memiliki tempat istimewa bagi mereka di hatinya. Bagaimana tidak berbahagia kalau Allah yang dalam Yesus Kristus sekalipun kaya mau menjadi miskin, supaya yang miskin menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Haleluya. 2 Korintus 8 ayat 9. Bagaimana tidak bahagia kalau yang miskin adalah orang yang mempunyai kerajaan Allah? Bagaimana tidak bahagia kalau yang miskin selalu membutuhkan Allah dari kasih-Nya dan kasih-Nya, dan karena itu selalu bergantung kepadanya, karena hanya Dialah yang sanggup memenuhi apa yang dibutuhkan oleh yang miskin di hadapannya. Saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan kita ini saudara selalu membutuhkan kasih Allah saudara. Saya ingatkan sekali lagi saudara, di dalam kehidupan kita ini kita selalu membutuhkan kasih Allah. Karena itu kita selalu bergantung kepadanya. Karena Dialah saudaraku yang terkasih yang sanggup memenuhi apa yang dibutuhkan kita, apa yang dibutuhkan oleh yang miskin di hadapannya. Maka sejatinya kita juga adalah orang-orang yang miskin ini. Itulah sebabnya dalam khotbah di Bukit Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Matius 5 ayat 3. Miskin yang disampaikan oleh Yesus Tuhan bukanlah bicara tentang materi atau harta saudara, tetapi bicara hati yang selalu ingin mencari Tuhan, menantikan pertolongan darinya, karena kita butuh kasih Allah. Kemiskinan kita telah dinyatakan Allah dalam diri Yesus Kristus, sekalipun kaya mau menjadi miskin, supaya yang miskin menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Haleluya. Saudaraku, Regi hari ini mau menyadari kita semua saudara, sesungguhnya kita ini miskin di hadapan Allah. Miskin akan pertolongan kasih-Nya. Kita butuh Allah yang memperkayakan diri kita melalui Kristus Tuhan. Untuk itu saudaraku, carilah Dia Yesus Tuhan selagi kita bernafas. Bukan hal-hal duniawi saudaraku, agar kita diperkayakan oleh kemiskinannya dan kita memperoleh kebahagiaan. Mari kita tak henti-hentinya mau mencari dan mendekati Dia Yesus Tuhan, serta menaruh kepercayaan kepada Allah sepenuhnya, total saudara. Sebab daripadanya lah kita menerima segala sesuatu yang diperlukan untuk hidup ini. Juga kebutuhan akan kasih-Nya yang mengatasi segala kebutuhan jasmani kita sehari-hari. Walau kita harus menjalani hidup ini dengan segala kesulitan, saudara, penderitaan demi penderitaan, serahkanlah secara total kepada Allah dan percayalah sepenuhnya padanya, Allah kita yang hidup, yang sanggup memberikan sukacita damai sejahtera. Bersama Tuhan Yesus, penderitaan akan diubahnya menjadi sukacita penuh, membawa kebahagiaan. Haleluya. Berkat kasih yang mendalam dari Yesus Tuhan yang bersatu bersama Allah Bapa dan bersama Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.